Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, justru press conference dari Ova Emilia tersebut menguak satu cerita yang tidak pernah ditampilkan, tetapi justru ditemukan dalam press conference Dirtipidum pada tanggal 22 Mei yang lalu, yang kemudian di-capture dengan sangat jeli oleh Rismon Sianipar dan kemudian juga di-echo oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apa itu? Yaitu Jokowi sebenarnya tidak diterima di program sarjana, tetapi diterima di program sarjana muda. Jadi Sobat Ewa sekalian, sudah ada satu dugaan kebohongan kalau begitu. Kenapa? Karena pengumuman Harian Kedaulatan Rakyat yang pernah diedarkan ke publik mengatakan bahwa Jokowi diterima di program S1 Fakultas Kehutanan UGM. Tampilkan ya yang data-datanya. Dan kemudian koran itu setelah dicari akhirnya hilang. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang fairness penegakan hukum, apakah ini bukan petunjuk salah satu alat bukti yang disebut di dalam pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu petunjuk selain nanti keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa kalau di persidangan, dan kemudian juga dokumen atau informasi elektronik berdasarkan pengembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas sekali, sebelumnya tidak ada pengakuan sama sekali kalau Jokowi menempuh pendidikan sarjana muda terlebih dahulu, atau jangan-jangan itulah satu-satunya jenjang pendidikan yang dia tempuh di UGM, sehingga dia punya dalil, punya foto barangkali untuk mengatakan dia pernah kuliah di UGM. Tapi jangan lupa, gelar yang dilekatkan kepadanya bukan BCHK tapi insinyur, yang artinya bahwa dia setelah ikut sarjana muda, dia kemudian melanjutkan program S1 dan menurut Rektor UGM tamat pada tanggal 5 November tadi ya, 5 November 1985 sesuai dengan tanggal ijazahnya. Nah ini menarik.
sobat era sekalian. Jadi kalau kita mau jujur, mau fair ya, lama-lama terungkap hal-hal yang aneh. Ya, sekali lagi blessing in disguise. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba Rektor UGM mengatakan bahwa Jokowi pernah di sarjana muda. Coba lihat misalnya respons hasil Sianipar. Jokowi mengikuti program sarjana muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu dari mana ia mendapatkan gelar insinyur? Apakah program sarjana muda di UGM bergelar insinyur kehutanan? Jadi sobat era sekalian, ini satu petunjuk, satu bukti ya, bahwa sesuatu yang tidak diakui selama ini, bahwa Jokowi itu masuk program sarjana muda terlebih dahulu, batal pengakuan atau pengumuman koran Kedaulatan Rakyat yang mengatakan dia diterima di program sarjana atau S1. Yang betul adalah dia di sarjana muda kalau berdasarkan data yang ada. Kan sekali lagi sobat era sekalian, kita bicara based on data yang ditemukan. Nah, data yang ditemukan itu adalah dia ternyata sarjana muda. Dan ternyata Rektor UGM Ova Emilia mengakuinya secara tidak langsung. Dia sebutkan menempuh pendidikan sarjana muda, lalu sarjana, dan mendapatkan gelar pada tanggal 5 November. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya didasarkan pada transkrip nilai, ya bisa jadi dengan 122 SKS dengan IP 2,05 ditampilkan juga datanya, maka sesungguhnya memang dia atau beliau sarjana muda. Dan dengan IP sekian, itu tidak mungkin melanjutkan ke program sarjana, karena program sarjana itu IP itu pasti bukan 2,05 yang ditolerir. IP 2, ada yang bilang 2,4 atau 2,5 begitu ya, tetapi yang jelas bukan 2,05, karena 2,05 itu hampir saja DO. Jadi menarik ya sobat era sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah kebohongan, dugaan ya, maka untuk menutupi kebohongan yang satu, kita membutuhkan kebohongan yang lain. Dan cara UGM melakukan press conference misalnya, itu sama sekali tidak bisa meyakinkan publik karena tidak disertai dengan fakta atau data-data yang dia sebutkan. Dia hanya menarasikan bahwa based on data yang kami punya, tapi datanya itu tidak ditampilkan. Itu persoalannya. Barangkali saja mungkin mengatakan data itu sudah diambil oleh Barreskrim, tapi kan masalahnya sudah selesai, harusnya dikembalikan lagi. Apakah data itu sudah disimpan atau sudah diamankan dalam tanda kutip oleh Polda Metro? Kita tidak tahu, karena Ova Emilia mengatakan berdasarkan data yang mereka punya. Tapi ini pun sudah menguak hal yang luar biasa saudara sekalian, sesuatu yang tidak pernah disebutkan. Baru kali ini ya, ada otoritas atau pembela Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi itu masuknya di program sarjana muda. Sekali lagi ya, masuknya di program sarjana muda. Dipenuhkan nggak apa-apa datanya sekali-sekali. Jadi masuk di program sarjana muda. Ini baru kali ini. Sebelum tidak ada pembicaraan bahwa dia masuk di program sarjana muda. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, apakah dia setelah sarjana muda dia melanjutkan menjadi sarjana penuh atau sebenarnya tidak pernah melanjutkan di sarjana penuh? Saya pernah berbicara dengan Roy Suryo soal keyakinan dia, apakah Jokowi pernah menempuh program sarjana penuh atau tidak. Dia mengatakan tidak. Itu kata Roy Suryo kepada saya ya. Bahkan dia mendapatkan konfirmasi dari seseorang yang tahu betul ketika Jokowi ingin menggunakan gelar sarjana penuh S1 tersebut. Dia mengatakan, intinya gitulah, udah nggak usah gunakan itu ya, tapi kan nggak keren atau apa. Jadi bisa jadi ya. Nah ini ada ada daftar nilai sarjana ya dengan IP 3,25. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena SKS-nya ada 88 SKS. Sementara sebelumnya ada 122 SKS, kan nggak masuk akal. 122 dengan 88 SKS. Jadi
berapa SKS-nya jadi 122,88 itu 220 SKS. Nggak ada sarjana pada waktu itu. Sarjana itu paling cuma 160 maksimal, 156 SKS. Jadi ini juga kemudian menjadi pertanyaan ya, yang 122 SKS-nya itu juga ditampilkan. Nah, 122 SKS-nya itu sendiri juga menjadi sebuah pertanyaan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, ini mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Mengapa wacana tentang sarjana muda itu baru muncul sekarang ini? Setelah Rismond mengcapture data-data yang ditampilkan di Dirtipidum yang menurut saya mereka pun tidak korek juga. Jadi barangkali mereka merasa cukup sudah menampilkan, wah ini benar, rupanya pernah kuliah di UGM gitu ya. Nah, ini yang yang tidak ada, yang nilainya cuma 2,05 ya. Jadi orang kemudian mengatakan ya, wah kalau begitu ya nanti dilihat secara ini ya, secara lebih jelas lagi ya data-datanya. Jadi tapi intinya adalah selama ini kan orang tidak pernah melihat ada pembicaraan tentang sarjana muda. Nah itu baru ditemukan oleh Rismond dan kemudian dia tweetkan dan kemudian di-echo oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya, bahwa Jokowi ini sesungguhnya cuma sarjana muda. Nah, entah tamat entah enggak sarjana mudanya. Ya anggap saja kalau dia selesai sarjana mudanya. Pertanyaannya adalah, kalau dia memang sarjana penuh melalui program sarjana muda, kenapa ini nggak pernah diomongkan tentang sarjana mudanya itu? Baru Ova Emilia yang mengatakan sarjana muda, itu pun tidak di-mention sama dia secara tegas, tetapi dia sebutkan. Karena begini sobat era sekalian, paling gampang ya, Ova Emilia ini adalah seorang pendidik, seorang guru besar, seorang rektor yang pasti tidak mungkin dia mau berbohong kalau kondisi tidak membuat dia terdesak ya. Karena itu dia membela Jokowi, mengatakan bla 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 bla, barangkali atas permintaan pihak-pihak eksternal. Jangan lupa Ketua Majelis Wali Amanat UGM masih Pratikno, yang kita tahu sangat dekat close linknya Jokowi ya, dua periode menjadi Menteri Sekretaris Negara, orang yang selalu diutus kalau Jokowi punya kebutuhan-kebutuhan apapun untuk menghubungi orang. Pratikno lah yang diutus ya, diutus ke macam-macam lah ya, untuk urusan bersih sampai urusan yang agak-agak becek misalnya. Sekarang masih bertahan ya, diduga karena permintaan Jokowi juga bertahan sebagai salah seorang menteri koordinator yang sebenarnya secara pekerjaan ya tidak banyak juga. Menteri koordinator kan koordinasi sana koordinasi sini dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara sekalian, dan ini juga ada pengakuan kalau Jokowi mengatakan IPK saya kurang dari 2 katanya ya. Oke, tapi itu barangkali entah canda entah enggak, tetapi IPK-nya pastilah mepet-mepet begitu. Nah, jadi sarjana muda ini baru kita dengarkan tanggal 24 Agustus lalu, sebelum diungkapkan oleh Rismond Sianipar pasca Dirtipidum melakukan press conference. Clear, there must be something wrong di sini. Makanya saya katakan, kalau memang ada gelar sarjananya atau ijazahnya asli, maka kan tinggal tunjukkan. Pertanyaannya adalah, kalau dia menyelesaikan sarjana muda terlebih dulu, kan harus ada yang namanya ijazah sarjana mudanya, yaitu BCHK-nya. Kenapa nggak pernah muncul BCHK-nya tersebut? Saya tidak tahu ya, apakah kalau sudah dapat gelar sarjana muda dan kemudian dapat gelar sarjana penuh, ijazahnya ditarik kembali. Rasanya I don't know exactly ya, nggak tahu saya, tetapi nggak mungkin lah, kan itu kan hak. Perkara kemudian dia menggunakan gelar insinyur dan tidak lagi BCHK karena memang sudah penuh jadinya. Jadi kalau sudah insinyur penuh ya BCHK-nya hapus kan begitu. Walaupun dalam konteks ya nggak ada ya, pokoknya dalam konteks kalau ke yang lainnya itu S1 S2 ya, dulu notaris tuh gelarnya kan CM tuh, kandidat notaris. Begitu dia jadi notaris maka gelarnya hilang sudah. Tetapi sekarang notaris itu ditulis MKN ya, Master Kenotariatan. Jadi kalau dulu nggak ada CN-nya, dulu hanya CN, tetapi
ketika dia jadi notaris CN-nya hilang, bukan lagi kandidat. Tapi sekarang kalaupun menjadi notaris MKN tetap dicantumkan sebagai gelar setara S2 ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian mengenai hal ini yang saya yakin sobat RH sekalian paham betul mengenai hal ini. Coba ya. Yang mau menghina kayak apa gitu ya. Salam perjuangan, keren cadas, muter-muter jalan panjang nunggu ring bell. Gerombolan tukang fitnah Roy Suryo CS sudah mendekat penjara seumur hidup sampai tutup usia. Aduh, inilah kualitas termul-termul ini ya. Nggak paham dia ya. Kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, itu ancaman hukumannya maksimal cuma 4 tahun saja. Itu ancaman hukuman maksimalnya ya. Kemudian, jadi gimana nih? Mas Revlin, apa itu? Itu lawannya nantinya di sidang kamu pasti nggak bisa bantah. Sarjana muda beda sama sarjana S1. Ibarat kata sekarang tuh sarjana muda masih di D1, D2, sarjana ya S1 ya. Sarmut, wakakang. Berarti UGM tidak pernah legalisir dong. I don't know exactly. Kalau dari pernyataan Ova Emilia dikesankan ya, bukan dikesankan, ditegaskan, dikatakan bahwa Jokowi itu menempuh pendidikan sarjana muda dan sarjana penuh. Artinya Jokowi punya 2 ijazah itu. Jadi ijazah sarjana muda dulu BCHK, kemudian baru sarjana penuh insinyur. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita tidak menemukan dokumen registrasi ya yang ditampilkan di Dirtipidum yang menyangkut soal bahwa Jokowi diterima di program sarjana penuh. Itu nggak ada itu. Misalnya dia registrasi sarjana penuh, nggak ada. Nah, yang dikhawatirkan adalah mudah-mudahan UGM tidak terjebak pada soal ini adalah reproduksi, ya, new production of documents needed, ya kan? Jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diproduksi atau direproduksi. We don't know exactly. Tetapi kita akan mengingatkan jangan sampai kemudian UGM melacurkan diri dalam tanda kutip seandainya memang tidak ada dokumen yang terkait dengan sarjananya. Begitu ya. Karena press conference tanpa menunjukkan data padahal bilang data itu juga patut kita ragukan. Ada sesuatu yang disembunyikan karena ketika Dirtipidum Direktur Tindak Pidana Umum mencoba meyakinkan publik dengan menampilkan data-data, justru disitulah backfire-nya. Karena Rismon secara jeli karena mengcapture ternyata hanya sarjana muda, bukan sarjana penuh, begitu ya. Saya yakin ijazah Jokowi bermasalah ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa ambil doktoranis insinyur hanya dari lulusan sarjana muda? Kalau S1-nya bermasalah, ya gelar seterusnya otomatis juga bermasalah lah. Apa sebenarnya motif Jokowi membuat keadaan serumit ini? Apakah hanya popularitas yang terus-menerus memberitakan dia? I don't know exactly. Keterangan UGM semakin menguatkan Jokowi. Yes. Ya. Kemudian insinyur abal-abal produk pasar pramuka wakakak. Ya, kita tidak tahu ya soal pasar pramuka itu. Jokowi yang dipenjara karena memasukkan dokumen resmi. Kemudian penjelasan UGM PUS bertentangan dengan gelar perkara. Mudahnya pemuja Revi ditifu oleh Roy dan Rismon. Refly mau menggiring opini kadrun dan keledung. Jadi saya itu sedih ya dengan orang-orang ini. Vianio Haholongan Simanjuntak namanya. Kenapa Anda ya pembela-pembela Jokowi itu nggak pernah ngomong yang benar, yang sopan, yang argumentatif, ya? Maka saya menyimpulkan Anda sesungguhnya hanya sekedar buzzer, atau Anda orang bodoh yang tidak pernah ngikutin perkembangan informasi, konteks dan lain sebagainya. Ya? Jadi kalau Anda buzzer cari uang, ya saya maklumi. Kalau Anda bodoh, belajarlah, ya, belajar. Jangan menggunakan hal-hal yang nggak penting itu ya. Oke. Bukti baru lagi penjelasan Ova Emilia bertentangan dengan bukti yang disajikan Barreskrim. Koran Kelihatan Rakyat tahun 1980 Jokowi diterima sebagai mahasiswa S1 blunder lagi Ova Emilia. Itu yang bagus kan, itu masuk akal yang dikatakan dia ya.
1000 dusta untuk menutupi satu kebohongan. Kemudian Revlin, kamu jangan membohongi publik. Ini nggak ngerti juga ama Jess ini. Membohongi publik apa? Ya kan? Saya mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ova Emilia. Ini pasti Robert juga. Coba kita buka sekali-sekali ya. Berapa nih ama Jess ini. Jadi yang orang-orang kayak begini ya biasanya nggak jelas tuh channelnya, baru dibikin. Tuh, oh ada juga nih. Subscribe-nya mana? Ada nggak subscribernya? Tuh, nggak ada subscribernya ini. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin banyak juga orang yang nggak jelas gitu ya. Kemudian Mukibul itu biasa dimenangkan oleh wasit KPU, wasit hakim pengadilan, diduga banyak kecurangan dan cuma fotokopian bisa dimenangkan. Oke. Rektor macam seperti itu tidak jadi panutan di kalangan kampus UGM. Rektor pengkhianat yang sudah ikut andil bermain untuk penegakan hukum di RI ini. Rektor tidak punya modal moral penegakan hukum ya. Kemudian lebih baik fair saja, jujur, diperiksa sama-sama, jangan narasi terus ya. Kemudian terus skripsi sama tempat KKN-nya Jokowi, bagaimana itu penjelasannya? Sudahlah wahai orang-orang yang mengaku pintar, kok segitunya membela kebohongan Jokowi. Kemudian apa yang disampaikan UGM Bareskrim Jokowi menjadi terang benderang bahwa Jokowi lulusan dari UGM dan memiliki ijazah asli. Ya sama Jess ya nggak apa-apa, dia bela dari sisinya, kita nggak apa-apa ya. Mukidi insinyur abal-abal wakakak. Kalau tidak ada ijazah sarjana, berarti perbuatan Jokowi itu termasuk kejahatan penipuan dengan menggunakan nama gelar baik palsu untuk mendapatkan keuntungan menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Pernyataan Rektor UGM sudah jelas dan benar. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang disebut Joko Widodo itu orangnya sama dengan Joko Widodo yang mantan presiden 2 periode? Jangan-jangan ada 2 sosok Joko Widodo yang berbeda. This is the question juga yang kemudian disampaikan dan dispekulasikan oleh Dr. Zul dan Dr. Pufa. Apakah ada 2 Jokowi? Jadi ada Jokowi yang diterima di program sarjana S1, Joko Widodo, bukan Jokowi, Joko Widodo. Nah, ini juga pertanyaan. Makanya dalam kesempatan lain saya mengatakan ya, dalam kesempatan lain saya mengatakan begini, harusnya dibentuk tim pencari fakta independen untuk melakukan proses menggali data dan fakta mengenai latar belakang pendidikan Jokowi. Saya kira itu yang barangkali membuat polisi tidak merasa ewu pakewu, Presiden Prabowo tidak ewu pakewu ya. Ini kan masalahnya, saya tidak mengatakan mereka ditekan, tapi ewu pakewu lah, anggap aja. Nggak enak ya. Masa itu yang dipermasalahkan? Kalau benar kan aduh malu banget. Tapi ini bukan soal malu dan tidak malu, tapi ini mencari kebenaran ya. Oke, coba kita lihat baca lagi ya. Rektor dan Rektorat UGM wajib klarifikasi skripsi dan ijazah UGM Jokowi secara terbuka dan berani tunjukkan data-data akademik Jokowi bila ada. Jangan hanya podcast sepihak tanpa makna dan blunder. Oke. Sekali bohong sedikit pun gue sudah nggak percaya. Sekongkol bela yang punya uang. Para ternak Mulyono emang nggak pada punya malu. Jelas-jelas junjungannya nggak punya ijazah tapi terus dibela. KPU dan hakim yang mudah disuap, itulah cara Mukibul selalu menang. Abal-abal buktinya sudah berubah-ubah. Setiap ada temuan resmi langsung diubah pernyataannya. Ya. Gimana teman-teman Jokowi yang ngaku-ngaku satu kelas sama Jokowi di Fakultas Kehutanan program sarjana? Lebih jelas sekarang ternyata semua palsu, temannya palsu, reuninya palsu, bahkan mungkin Jokowinya juga palsu. Jadi begini, ini menarik ya. Kalau dia menempuh sarjana muda sebagaimana yang dikatakan Ova Emilia, maka teman-teman yang kemarin reuni sarjana S1 yang mengaku sekelas, sekarang gitu, pada tahun 80 itu, sobat era sekalian,
itu modelnya itu model naik tingkat tuh kalau S1-nya. Jadi betul-betul mereka satu angkatan naik tingkat, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya Jokowi bisa menyelesaikan program selama 5 tahun pas sementara dia dari sarjana muda, ini menarik. Ini menarik ya, karena orang yang langsung diterima S1 saja, yang tanpa sarjana saja belum tentu bisa 5 tahun. Nah, ini menarik ya, ini fakta juga ya. Yaelah bang, kelihatannya benci banget. Ahmad, ini nggak ada urusan benci dan tidak benci. Justru ini urusannya adalah ya mencari fakta dari orang-orang yang ingin menutup-nutupi terus soal ini. Kalau ini sudah terungkap, selesai, sudah case close. Kita nggak perlu misalnya wah dia harus menghukum, nggak apa-apa, langsung maafkan aja, nggak masalah. Tapi kebenaran harus terungkap, harus diungkapkan begitu. Pakar tukang hoax, alhamdulillah dihina ya. Sarjana muda itu nggak ada skripsi, nggak ada KKN, tapi bisa langsung kerja setara D3 zaman sekarang. Untuk dapat gelar sarjana S1 harus lanjut kuliah. Ya. Kemudian apalagi ya? Ketahuan bohongnya sarjana muda gelarnya bukan insinyur, kena debuh rektor, bisa dilaporkan biar tidak terulang lagi. Kemudian UGM universitas paling aneh, kok ada sarjana muda segala untuk memberikan ijazah bagi mahasiswa-mahasiswa. Dungi ya. Sekarang apakah masih ada sarjana muda bang di UGM? Tidak ada lagi ya. Program sarjana muda itu kalau tidak salah sudah dihapus sejak tahun 84 ya. Sejak tahun 84 tuh nggak ada lagi program sarjana muda. Tetapi persisnya nanti dicek ya, apakah semua fakultas sama ataukah beda-beda ya. Tapi yang jelas pada tahun 80 itu memang ada sarjana muda. Jangan lupa Kasmujo yang legendaris itu sebelumnya adalah sarjana muda ya. Keterangan kok berubah-ubah, gimana ini? I don't know exactly. Semoga saya bisa dapat kerjaan buat anak istri. Ya. Kemudian termul banyak lowongan nih. Siapa manusia mau dijadikan ternak? Sarjana muda itu titelnya apa? Apakah sama insinyur juga? Sudah saya katakan titelnya namanya BCHK ya. BCHK. Dulu BCHK ada ya? BSC ya. BSC, sorry, BCHK itu Bachelor of Hukum ya. Ini BSC. Jadi gelarnya itu BSC ya. Bachelor of Science ya, BSC gelarnya. Kemudian BSC ya. Sebetulnya Jokowi lagi ngerjain rakyat Indonesia, datang ke Bareskrim melihatkan ijazahnya, datang ke Polda, datang ke Polsek, Polsek dibawa ke Polda, Polda dibawa lagi. Ya belum selesai toh bro, karena belum sidang. Ini kok aneh. UGM cuma omong-omong, tidak tunjukkan buktinya. Kemudian bila benar tangkap semua termul. Kemudian buktikan aja nanti di pengadilan. Orang bicara buktikan nanti di pengadilan. Pengadilan apa? Pertanyaan. Pengadilan yang mengadili Roy Suryo. Kan yang fair adalah pengadilan yang membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Itu sudah disetop oleh Bareskrim Mabes Polri ya. Zaman dulu sarjana muda itu titelnya BA ya, tapi tidak semua BA ya. Untuk kehutanan titelnya BSC, untuk hukum BCHK ya. Untuk yang lain BA ya. Kemudian reuni odong-odong wakakak ya. Mau sarjana muda, mau sarjana tua, nggak ada urusan. Yang penting dia memiliki ijazah asli, dasar keledung. Aduh, ya sudahlah, ngomong sama termulai susah ya. Itu. Kalau sarjana muda gelarnya itu bukan insinyur bro, tapi BSC. Kalau insinyur itu sarjana ya. Memang Jokowi nggak punya ijazah Bang Refli, I don't know exactly. Saya pun nggak bisa mengatakan punya atau enggak. Yang kita tuntut itu kan bukan kepastian dari kita sendiri, tetapi sebuah proses yang transparan, akuntabel, dengan menunjukkan ijazah dan mempersilahkan ijazahnya itu diskrutinai,
dilakukan public oversight, diuji di laboratorium tidak hanya forensik dan juga oleh pihak-pihak independen, kan begitu. Makanya daripada pusing ya bentuk saja tim gabungan pencari fakta atau TPF, tim pencari fakta, kan begitu. Kemudian betul, dan sarjana muda jelas berbeda gelarnya dengan sarjana S1. Kemudian apa lagi ya? Kenapa ada juga gelar sarjana muda? Jadi sobat era sekalian, zaman dulu itu ya, pendidikan itu masih jarang dosennya, jarang fasilitasnya, macam-macam lah, sehingga butuh yang namanya akselerasi, sehingga mereka yang sarjana muda pun sudah bisa dijadikan dosen pada waktu itu. Jangan lupa Kasmujo itu BSc sebelumnya ya, belum sarjana penuh ketika dia jadi dosen. Rakyat bosan juga disuguhin setiap saat bab ijazah Jokowi di tengah rai palsu. Orang kayak Jokowi itu membingungkan parah. Ya juga kita juga bertanya-tanya kenapa dia tidak lantas menyelesaikan. Kan tantangan saya kepada lawyer Jokowi adalah ya tunjukkan saja kalau asli. Karena kalau memang asli, sobat era sekalian, selesai spekulasinya, berhenti. Tapi kalau palsu, ya pasti orang tak akan ribut ya. Gitu. Sebetulnya Jokowi lagi ngerjain rakyat Indonesia, datang, oke. Sudah ya tadi ya. Kemudian apa lagi ya? Sudah berkali-kali sidang yang namanya Ijazah Mulyono tidak pernah hadir. Coba Termul jelaskan. Ya itu juga bilang. Nanti di pengadilan saja. Di pengadilan saja. Mana nggak pernah. Tidak pernah hadir ijazah itu di pengadilan. Jaksa ya sebenarnya kan jaksa bisa pinjam tuh kalau ketika dia mau mendakwa Gus Nur, kan begitu. Apa pendapat RH tentang pernyataan Mahfud tentang julukan Termul sebagai binatang ternak atau manusia hina yang tidak layak dan keterlaluan diucapkan untuk memanggil manusia? Ya benar juga ya. Tetapi dalam konteks tertentu ya itulah kadang-kadang kita ya. Kadang-kadang di antara kita saling menghina dan lain sebagainya. Istilah Termul ini baru-baru aja. Bayangkan sebelumnya kadrun ya, kadal gurun gitu. Juga sebelumnya apalagi ya, cebong ya kan, kemudian kampret dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Termul itu masih sopan dibandingkan dengan kadrun, kadal gurun. Kemudian kalau kadal gurun kan betul gitu ya. Karena dalam konteks Ternak Mulyono ini bukan binatang, maksudnya Ternak Mulyono ini adalah pengikut ya, orang-orang yang kemudian dikasih ideologisasi ya. Kalau kadrun itu jelas kan menyebut binatang, kadal gurun, cebong, kampret dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih sopan sebenarnya ya. Oke, sobat era sekalian, nanti kita ini ya, oke. KPK bisa tangkap paksa Bapak Jokowi, tajam ke atas. Kenapa tidak membahas soal tunjangan DPR? Kenapa kasus ini selalu digoreng-goreng terus? Jadi bukan soal goreng-menggoreng, sobat era sekalian ya. Kalau kita bicara mengenai soal yang lain, ya yang lain kita juga bahas. Tetapi memang public attention-nya itu masih, magnitude-nya itu masih kepada soal ijazah ini. Ya, coba lihat. Saya membahas Noel aja ya, atensinya tidak banyak. Tetapi tetap kita akan bahas, ya kan? Nanti ya pengkritik saya mengatakan, wah, gak laku, gak ada yang nonton, ya kan salah jadinya ya. Ketika saya misalnya membahas hal yang tidak populer atau tidak diinginkan publik untuk mengetahui, wah itu gak laku, gak apa, kan gak enak juga kan. Karena itu kita kombinasikan dua hal yang penting yang harus diketahui publik, dan kedua hal yang ingin diketahui publik ya. Jadi hal yang sebaiknya ya diketahui publik atau hal yang harusnya diketahui publik. Jadi dasen dan dasolennya itu kita berusaha kombinasikan ya. Gak mungkin juga kita mengangkat sebuah tema yang
sama sekali tidak ada elaborasi atau keinginan tahuan orang. Dan juga tergantung fakta dan datanya ya. Oke, saudara sekalian, apalagi coba kita bacakan lagi ya. Oke. Soal julukan termul Gibran sendiri yang mulai saat debat capres cawapres kemarin. Saya nggak ngerti ya. Kemudian apa itu loh yang Kaisang pernah nyebut Mulyono dia ya. Kemudian usut tuntas rektor utang 29 miliar, apakah masih pantas jadi rektor? Nah itu soal lain, I don't know exactly. Kalau itu kita bisa menggugatnya dari sisi jabatan sebagai pejabat publiknya ya. Ingat dia pejabat publik ya, bukan pejabat non publik. Bung Refli, apakah sudah tahu hari ini Bambang Tri bebas? Oh belum tahu, kalau begitu selamat ya. Karena saya ada rencana sama teman-teman untuk mengunjungi dia, tapi rupanya kalau sudah bebas nggak perlu ya. Kemudian Refli, makanya pahami dulu kurikulum pada saat itu dan ada keputusan menteri soal sarjana dan sarjana muda. Ahli tata negara kok begini kemampuannya. Gogo aja ya nggak apa-apa lah kalau anda anggap bodoh gitu ya. Mungkin anda lebih pintar. Yang saya katakan adalah ya bahwa akhirnya Ova Emilia mengakui bahwa Jokowi pernah atau hanya sarjana muda. Minimal dalam pidatonya itu dia mengungkapkan bahwa Jokowi itu sarjana muda sebelumnya terlebih dahulu, padahal awalnya kan diumumkan dia adalah dalam koran KR tanggal 18 Juli 1980 dia diterima di program sarjana ya. Ini kadang-kadang ada orang sok pinter ya bilangin orang muda gitu ya. Kemudian mungkinkah UGM saat ini di Jalan Simalakama, orang mangan nongkok kok kenal pulute? Siapa yang mau solusi pilihan tetap jujur? Sejak kapan skripsi itu bersifat rahasia tertutup? Nah, this is the question. Jadi bisa jadi UGM pada buah Simalakama ya, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak ya. Kata orang Minang dijual saja. Itu candanya ya. KPK harus periksa harta bapak Jokowi sekeluarga, itu soal lain ya. Tetap ditunggu berita-beritanya Bang Refli sekaligus memberi pencerahan hukum yang penting. Keren, cadas. Alhamdulillah ya. Rabbil alamin. Sudah mulai ada gangguan-gangguan ya dari tahu ini. Kemudian kasus remeh-temeh dampaknya luar biasa, bisa semua elemen terlibat. Ya, kasusnya remeh-temeh artinya remeh-temeh bisa diselesaikan pada hari pertama. Tetapi kok bisa berlarut-larut menjadi tidak remeh-temeh, ya kan? Iya, sarjana muda tapi melanjutkan kembali studi untuk mendapatkan gelar S1 dan ijazah karena IP di atas rata-rata. Kenapa hanya mengulik perkataan pertama tapi tidak tuntas dibahas? Oke ya. Saya akan bahas. Di Ova Emilia tadi mengatakan bahwa Jokowi pernah sarjana muda, sarjana dan mendapatkan ijazah pada tanggal 5 November 1985. Itu yang dikatakan Ova Emilia. Pertanyaan dia mendapatkan gelar sarjana dan kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tingkat sarjana itu adalah sebuah keterangan yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Ya. Tetapi yang saya persoalkan adalah kenapa baru muncul soal sarjana muda. Itu satu, oke? Yang kedua adalah kalaupun Ova Emilia mengatakan bahwa Jokowi itu mendapatkan gelar sarjana pada tanggal 5 November 1985, dia mengatakan itu tidak disertai faktanya, buktinya mana? Ya kan? Seharusnya ditampilkan ijazahnya, ditampilkan dokumennya, ditampilkan foto-foto wisudanya, ditampilkan data-data pendukungnya yang meyakinkan. Kalau hanya ngomong saja, ya semua orang bisa ngomong saja. Makanya saya katakan, ya, dan itu pun berdasarkan data yang ada.
apakah dia bisa melanjutkan program sarjana dengan IP 2,05 dari 122 SKS yang pernah ditampilkan di Dirtipidum? Kan itu pertanyaannya. Oke ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Kadang-kadang orang ini udah paham apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba pengen dibolak-balik terus ya, gitu. Termul ngeyel nggak mendasar ya. Rektor UGM semakin ke jurang karena melindungi 29 miliar. Apa 29 miliar itu ya? Kenapa baru muncul soal sarjana muda? Itu Rusman keluar soal sarjana muda itu apa kok dibilang baru sekarang? Lawa gitu ya. Kemudian gara-gara hakim mudah des. Oke. Kejahatan label memiliki seperti di PIK 2 dan terus. Ini masalah besar yang seharusnya mudah disana. Tunjukkan saja jasanya, apa susahnya? Ya itu juga. Robert Gunawan ya. Itu orang berdebat ke sana kemari ya kan. Makanya sama seperti kata Al-Katiri, lawyernya ini. Orang nanya, mana ijazahmu? Loh, dijawab dengan laporan pencemaran nama baik. Mana ijazahmu? Dijawab dengan meng-hire atau menyewa lawyer. Mana ijazahmu? Dijawab dengan mengerahkan relawan-relawan. Kan aneh jadi. Padahal mestinya dalam negara yang ada transparansinya, mana ijazahmu? Ya kan? Mestinya Jokowi bersurat kepada UGM, kepada Polda, Mabes Polri, meminta agar data-data yang terkait dirinya di-spill ke publik agar publik tahu dan yakin. Kan gitu. Itulah yang dilakukan Obama kan, meminta otoritas untuk mendisclosure semua datanya dan selesai. Tidak ada lagi yang meragukan bahwa dia lahir di Amerika Serikat atau tidak. Nah, ini setiap UGM ngomong orang nggak percaya. Oke. Saya tidak perlu bikin polling lah, nanti besok lah. Setelah ini saya bikin pollingnya. Apakah Anda percaya dengan rektor UGM ya kan? Oke. Coba kita baca lagi ya. Ini tontonan tidak bermutu, provokator karena sakit hati dulu dipecat saat menjabat. Alhamdulillah ya. Ini pasti orang bodoh ya. Nggak ada saya pernah dipecat. Ya, pengertian dipecat itu apa sih? Yang namanya menjadi komisaris itu, ya memang harus berakhir. Nggak mungkin nggak berakhir. Orang 5 tahun menjadi komisaris. Jadi saya istilahnya diberhentikan itu istilah umum. Itulah bahasa suratnya. Jadi diberhentikan sebagai komisaris jasa marga dan 2 hari kemudian itu ditunjuk sebagai komisaris Pelindo. Dan itu sudah diberitahukan sebelumnya. Jaraknya cuma 2 hari aja. Masa dipecat. Kemudian diberhentikan sebagai komisaris Pelindo karena ya angin politiknya berbeda. Gimana? Ya, jadi komisaris itu bro tidaklah seperti yang Anda bayangkan. Kinerja perusahaan itu tidak ditentukan oleh komisaris, tapi ditentukan oleh sebuah tim yang besar. Jadi tidak bisa diklaim kerja direksi saja. Ada bantuan komisaris, tapi komisaris itu perannya lebih pada oversight, peran pengawasan dan peran memberikan nasihat. Kinerja perusahaan itu lebih pada direksinya. Tapi ya susah kalau mengatakan orang yang nggak paham ya. Kemudian membaca komen termul pada ngamuk terlihat tanpa argumen memadai menunjukkan SDM mereka rendah. Semangat terus Bung Refli, jangan hiraukan termul-termul yang memang tidak waras. Nggak apa-apa, saya bacakan biar mereka agak puas sedikit. Itu menunjukkan bahwa saya terbuka ya. Kemudian apalagi ya, isu ijazah ini seperti waktu Mulyono bilang di sakunya ada 11.000 triliun. Enak jadi pengamat saja bang, merdeka. Ya itulah yang menyebabkan saya tidak tertarik untuk jabatan. Kenapa? Kalau Anda sudah menjadi menjabat seperti Ova Emilia, nggak bisa ngomong apa adanya, benar ya, karena dia sudah terbelenggu. Tetapi kalau kita jadi orang bebas ya kita ngomong apa adanya. Makanya saya katakan, saya sempat mengatakan kepada pendukung Jokowi, apakah Anda yakin ijazahnya itu benar? Kalau memang ijazahnya asli benar, kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Roy ini saya bilang waktu di
di off airnya. Orang yang objektif. Kalau memang benar, berhenti saya ngomong soal ijazah-ijazah ini. Ngapain ngomong sesuatu yang sudah cetol wele-wele benar? Tetapi untuk benar itu kan harus ada sebuah proses yang transparan, partisipatif, objektif. Tidak bisa kemudian kita dipaksa untuk percaya omongannya Bareskrim, Dirtipidum yang banyak celahnya sendiri, justru banyak bolong-bolongnya, dan percaya omongan Ova Emilia tetapi tanpa disertai bukti. Nggak berani lagi kan akhirnya menampilkan bukti-bukti itu, karena begitu bukti-bukti itu ditampilkan dan kemudian dibahas, terpojok. Nanti Risman tahu ini kertasnya baru katanya, nggak sesuai dengan dokumen tahun 80 atau 82, 83, 84, 85. Kan itu persoalannya. Kita ini makhluk yang berpikir waras gitu. Nggak ada kebencian dalam konteks ini. Tapi kalau Anda mengatakan Anda kok benci, saya benci dengan orang yang korup, saya benci dengan pejabat yang tidak amanah. Jadi bukan benci dengan Jokowi, tapi benci dengan orang yang korup, benci dengan pejabat yang tidak amanah, whoever, siapapun dia. Makanya begitu Emmanuel Ebenezer ditangkap, saya mensyukurinya, dan mudah-mudahan ada pejabat lain yang ditangkap. Saya baru saja bertemu dengan seseorang yang menceritakan kelakuan seorang menteri yang ngambil uang upeti. Uang upetinya ditaruh di mana, lalu dia tinggal di mana. Itu ada seperti itu. Cuman kan nggak bisa saya omongkan begini. Nah, kecuali kalau polisi ingin tahu, kalau penegak hukum ingin tahu atau KPK ingin tahu, nah tolong tuh, intelin tuh orangnya. Kan begitu. Udahlah, pejabat-pejabat korup tuh banyak di seputar kekuasaan istana. Lihat gaya hidupnya saja, kita udah tahu dia korup apa enggak. Ya, berapa sih gaji dirjen, sekjen, atau apalagi cuma kepala-kepala dan lain sebagainya. Kalau dia tidak menjadi komisaris di perusahaan apapun di BUMN, sudah bisa ditakar penghasilannya, ya kan? 100 juta per bulan itu tidak bisa membuat orang itu hidup bermewah-mewah, ya kan? Tetapi kalau ada seorang birokrat pemerintahan yang mobilnya berapa belas misalnya, kemudian rumahnya banyak, ya patut didugalah dia korup. Nah, korupsi yang paling sering itu adalah korupsi pengadaan barang dan jasa dan korupsi perizinan, izin apapun, ya. Jadi korupsi pengadaan barang dan jasa itu berarti ngintip uang negara, ya, atau korupsi perizinan. Jadi itulah namanya pungli, pungutan liar. Begitu, ya. Oke. Tuh, saya dikatain keledung. Keledung itu keledai dungu. Jadi mana yang lebih sopan? Term itu ternak Mulyono, keledung itu keledai dungu gitu. Sudah dibilang keledai dungu lagi. Alhamdulillah, saya tidak tersinggung dikatain keledai dungu. Kenapa? Pertama, saya tidak dungu dan saya bukan keledai. Jadi percuma Anda mengatakan saya gitu. Kalau orang tersinggung kalau dikatain sesuatu, berarti orang kena tuh orang itu. Berarti memang benar gitu. Jadi kalau misalnya Jokowi dibilangin ijazah palsu, ketawa aja dia pasti. Wah, hahaha. Kalau tidak, tapi kalau iya, ya pasti gelisah lah. Salah satu gelisahnya itu adalah dengan mengancam orang untuk memenjarakan. Kok presiden kita begitu, ya? Kan hal yang paling gampang, tunjukkan aja. Tiba-tiba punya dalil, misalnya, saya sebenarnya nggak mau mempermasalahkan, tapi mereka udah kelewatan. Loh, bukan, saya tidak menganggap kelewatan, karena mereka menurut saya belum mendapatkan konfirmasi yang exactly, yang precise, yang concise. Kan pertanyaan persoalannya di situ. Masa kemudian ini, ya, coba apa lagi? Rapli, keledung tolol. Alhamdulillahirabbil-alamin, ya. Salam akal waras, ya. Tapi kadang-kadang ya kasihan itu yang nggak sabar itu adalah mereka yang cinta atau suka sama saya. Nggak usah dibacakan, nggak apa-apa, kita bacakan, ya. Pak, sebetulnya yang dikatakan palsu itu ijazah yang mana? Yang diupload atau yang mana, Pak? Oke, this is the question. Oke, kita balik, ya. Oke. Mana ijazah Jokowi?
ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang ditampilkan Dirtipidum dalam press conference 22 Mei, walaupun cuma fotokopinya, itu ijazah Jokowi. Atau kalau mau, itu fotokopi ijazah Jokowi, ya kan? Kemudian ijazah Jokowi itu adalah yang diupload Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025. Itu ijazah Jokowi. Karena tidak dibantah. Tetapi dalam bentuk digitalnya, bukan analognya. Analognya yang dipegang Pak Jokowi. Kan nggak mungkin kita langsung semua orang datang ke rumah Pak Jokowi melihat ijazahnya. Yang ada adalah kita ketahui dari media sosial atau kita ketahui dari informasi digital. Kan begitu. Emang kita tahu sendiri semua hal itu, kan semua kan dari informasi digital. Wah, Refli punya keris misalnya, orang kan lihatnya dari gambar. Refli punya kacamata topi. Sekarang pertanyaan saya, Anda yakin kan saya punya topi kan? Dari mana? Anda pernah pegang sendiri? Kan konyol namanya kalau dibilang, Anda apakah pernah pegang sendiri? Enggak lah. Anda lihat saya dari video kan? Oke, itu dari digital. Lalu yang pernah ditampilkan juga oleh Dekan Fakultas Kedokteran Sigit Sunarta, dan kemudian pernah ditampilkan dalam big screen ketika ada teman-teman Jokowi yang katanya satu angkatan di Fakultas S1, ya kan? Nah, menarik jadi. Mumpung saya lupa. Ingat, reuni angkatan 80 sarjana, ya kan? Yang jumlahnya 88 orang ya kalau nggak salah. Ingat, ketika reuni angkatan 80 itu dikesankan bahwa Jokowi itu adalah angkatan 80 sarjana S1, benar nggak? Ya kan? Itu sendiri menunjukkan ada inkonsistensi. Padahal namanya grup-grup sarjana muda sama grup sarjana S1 itu ya beda. Gitu, papan ijazah lainnya. Ada nggak? Kalau ada videonya ya kan? Yang katanya kalau jangan senang dulu, nanti kalau ini video kalau dikatakan palsu itu yang 88 lainnya juga palsu ya. Yang kemudian saya katakan pernyataan ini menunjukkan bahwa ijazahnya there must be something wrong ya. Kemudian apalagi ya. Jadi yang dikatakan, nah itulah yang kemudian 4 ijazah itulah yang kemudian dilakukan digital forensik oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Hasilnya fake atau non original. Itu saja. Jadi yang palsu itu adalah di ijazah yang pernah ditampilkan dalam 4 kesempatan itu. Dan terakhir ditampilkan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum dalam press conference-nya. Coba kita lihat pidato Jokowi di reuni yang mengesankan dia seolah satu angkatan dengan peserta S1 lainnya. Kan tidak dibilang itu peserta program sarjana muda gitu. Sudah. Karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Kalau itu keputusannya asli, maka itu boleh senang-senang. Jadi belum bisa yang 88 juga. Oke, iya. Ini tadi ya, kata-kata mengatakan bahwa 88 lainnya juga palsu. Nah, dari sini saja kan, coba lihat. Spirit 80, ya kan? Guyup rukun. Ini kan menegaskan bahwa dia adalah peserta program sarjana. Satu angkatan 80. Kan tidak dikatakan bahwa itu adalah angkatan sarjana muda. Ingat, ini 80 itu baru masuk. Ya, belum kita bicara lanjut sarjana atau tidak, 80 itu baru masuk. Oh, itu gabungan sarjana muda dan sarjana penuh. Nggak dikatakan. Yang ada ini adalah alumni angkatan 80 yang mengesankan bahwa itu adalah angkatan S1 gitu ya. Kemudian saya dulu ambil D3 dan semester 7 masuk ajaran baru, saya lanjut langsung daftar ke S1, lulus 7 tahun, apalagi UGM saya yakin sampai lulus minimal 6 tahun ke atas. Jadi this is the question. Jadi kalau sarjana muda dulu dan bisa lulus pada tahun 85, keren sekali. Ya. Jadi dia berbarengan dengan orang yang dari awal lulus S1. Ya. Oke.
Bung Refli, tolong dong agen-agen situs judi online yang numpang promosi di blog, jaga dong Bung integritas channelnya. Maaf, saran saja Bung. Bukan kita tidak blok, sobat era sekalian ya. Kadang-kadang tuh coba kita blok satu misalnya, kita blok ya. Jadi ini bukan soal integritas. Jadi ini mereka yang secara sengaja nyampah, ya kan? Bisa jadi nyampah. Jadi ya nanti ya kita buang-buangin lah nanti setelah ini. Tetapi kalau dibilang jaga integritas, emang saya mempromosikan mereka ya. Mereka muncul dengan sendirinya ya. Oke. Dan saya kan konsentrasi untuk membacakan. Oke. Hahaha, Joko Mul berhasil permalukan UGM dan permalukan dirinya sendiri. Kemudian apalagi ya, Bang Era idola aku, semoga selalu berintegritas. Ya doakanlah ya, doakan sebaik-baiknya ya. Nakula Sadewa, saya yakin Om U kurang gaul. Bang RH waktu masih kuliah pernah jadi ketua BEM di UGM. Ya, saya ketua BEM Fakultas Hukum UGM ya, periode 91 dan 92 ya. Jadi pada waktu itu periodenya itu 91 dan 92 ya. Saya ingat ya 91 92 periodenya. Sarjana muda itu waktu kuliahnya 6 semester alias 3 tahun. Kemudian dan saya terus terang saja saudara sekalian, kalau saya menghapus meremove ketika masih on air seperti ini, takutnya tiba-tiba salah. Bukan kepencet hide atau remove, tapi kepencet add as a moderator, kan kacau juga jadinya gitu. Nakula, saya juga meragukan kalau Refli Harun lulusan FH UGM tahun 1995. Soalnya Om, saya Fakultas Hukum UGM tahun itu tidak pernah ada dan dengar orang bernama Refli Harun. Nakula Sadewa ini pasti ya. Jadi saudara sekalian, Refli Harun itu adalah, Harun itu nama ayah saya. Nama saya ketika kuliah itu cuma satu nama. Ya, saya tidak mau spill ya. Tetapi orang tahu Refli. Dulu saya sering menulis Refli Hazard gitu ya, sebagai ketua BEM. Tapi Anda bodoh sekali kalau mengatakan saya nggak yakin. Lalu saya ngajar di UGM gimana? Saya ini pernah mengajar di program S2 UGM. Gimana masa Anda meragukan saya lulusan UGM? Itu aneh ya kan. Orang mengajar ya. Kalau cuma sekedar alumni biasa, ini saya mengajar di Fakultas Hukum UGM. Aneh sekali ya. Tapi kalau Anda lihat sarjana yang namanya Refli Harun, nggak ada. Seperti Roy Suryo namanya berbeda. Jadi saya ganti nama resmi dengan mencantumkan nama ayah saya Harun itu pada tahun 2011 ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi kadang-kadang orang lucu banget ya. Saya yakin bahwa di Fakultas Kehutanan UGM tak ada lagi program sarjana muda di tahun 1980. Saya alumni Fakultas Kehutanan Unlam angkatan 81. Tak ada program sarjana muda. Dosen kami 79% alumni UGM. Ini orang ini bicara tentang sebuah hal yang Anda sendiri tidak punya datanya. Masa Anda kemudian mengungkit data Untas Lampung 81? Ya beda Lampung, beda UGM, ya kan? Ini mohon maaf ya, ini mohon maaf. Ini UGM itu kan universitas besar, waktu itu perintis 1. Jadi kalau dia masih punya sarjana muda, wajar. Kenapa? Karena minat orang masuk UGM itu tinggi sekali, gitu loh. Tidak dapat sarjana penuh, tidak lolos sarjana penuh, sarjana muda pun oke. Kan begitu logikanya bro ya. Bung RH semoga tetap di jalur istiqomah, amin. Ya amin ya rabbal alamin ya. Dari awal saya sudah nggak percaya ijazah Mukhyiddin ini layak dia diterima karena kapasitas otaknya nggak sesuai dengan orang yang lulus kuliah, kelihatan kualitas akademisinya wakak-kakak. Ya nggak boleh juga kita begitu ya. Tidak boleh begitu tuh. Dihapus muncul lagi lebih banyak ya.
Bung Refli cerdas, jujur, berintegritas dan berbicara di atas kebenaran, beda sama itu. Bang RH terus suarakan kebenaran. Masih ada sarjana muda tahun 1980 ya. UGM kalah sama penjual sayuran di pasar. Mereka yang jualan saja ada sayurnya. Nah, UGM cuma ngomong doang kayak orang lagi demo ya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua untuk melihat bagaimana sesungguhnya persoalan ini. Nggak terasa saya bicara udah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, kadas.